Sisa lama, kok cepet gitu. Tapi kita bakal bahas lebih dalam lagi ketika sudah menunggu di dalam in-game. Karena tanpa berlama-lama kita bakal langsung menuju ke game pertama kita. Ini dia Miramar dengan dua perwakilan kita, GD dan juga BTR bakal bertanding sepanjang 5 game pada hari ini. Oke, let's go buat teman-teman yang lagi nonton. Jangan lupa diberikan hashtag IndoPride, gaspol, dan juga pencet tombol like-nya. Minimal 20.000 like. Seperti biasa untuk menguji kekompakan komunitas PUBG Mobile di Indonesia. Flight Pads dari arah Torre Ahumada menuju ke arah Los Higos tentunya menguntungkan lah untuk semua sisi drop zone. Hanya butuh beberapa pergerakan mungkin untuk tim-tim yang punya drop zone di arah La Cobreria, El Pozo, Monte Nuevo, ataupun ke arah sekitar Ladrilera. Tapi dengan arah pesawat seperti ini sangat menguntungkan bagi tim-tim yang turun bagian atas. Dan iya, lihat, Torre Ahumada hari kedua langsung diisi oleh tim Secret tanpa berlama-lama. Satu tim maksudnya? Nggak, maksud gua kayak satu pemain doang dari tim Secret yang menuju ke arah Torre Ahumada gitu. Sisanya lebih bermain ke arah scrapping dan juga itu Cruz Valley, ya. 2 kota mereka ambil. Iya, wow. Tapi kalau dengan info ini, bahwa kampung militer tiada berangka kosong, mungkin menyebarnya satu orang satu kota. Mungkin bisa kayak gitu sih. Ini bakal jadi mapping mereka untuk di game-game berikutnya tentunya, karena Secret sendiri ada di grup E bersama dengan DRS, GD dan juga FaZe Clan, di mana hari ini mereka bermain 5 game full. Berarti akan ada 3 kali Miramar yang dimainkan oleh grup C dan juga grup D. Betul, tapi bakal juga dengan masuknya hari kedua, sudah banyak banget nih adaptasi dilakukan oleh tim-tim, apalagi dengan berjalannya game demi game pada hari ini. Dari BTR pun kali ini nggak langsung menuju ke arah Puerto Paraiso, mereka melakukan scrapping di bagian selatan dari LL-nya, menyebar, mencari looting, mencari kendaraan, tapi dengan zona seperti ini, mungkin mereka bakal menuju ke Puerto Paraiso, baru looting lagi dan akhirnya masuk ke arah center zone. Tapi sebelum itu pas, kita kan lihat kemarin metanya itu center zone banget. Ya. Hampir semua tim itu kayak ke tengah. Betul. Itu yang membuat gue punya teori. Itu kalau banyak banget kemarin tim yang tusun di awal-awal, ataupun tusun yang mendadak, yang kata lu semenit rata gitu. Itu punya mindset yang malah nggak sehat. Dalam arti kayak, wah semua tim main ke tengah, gue nggak boleh kalah cepet. Adu cepet, malah yang ada hilang tempo gitu. Bener itu yang harus dipertimbangkan juga mungkin untuk beberapa tim yang tiba-tiba bermain cepat. Tapi entah kenapa ya, gue ngeliat kayak permainan cepat semua tim yang ada di PMGC ini itu efektif loh, Flo. Udah bisa dibilang meta belum sih untuk main tengah di PMGC ini? Atau belum karena masih hari pertama? Menurut gue kayak orang terlalu ibaratnya ya mengagungkan main center zone sih. Menurut gue pribadi. Karena main center itu nggak segampang yang orang kira, nggak seenak yang orang kira juga. Iya, kalau dapet zona enak. Kalau misalnya nggak dapet zona, kita kejepit di antara banyak banget tim kiri kanan depan belakang, semua nembak-nembakin mobil kita, ban kita kempes, sekali zona mental itu PR banget. Kayak gini kemarin, mereka nggak main center zone, mereka puterin blue zone, puter kanan, ada ke bagian utara, zona mental ke mereka. Betul. Dan mereka ada di pinggir zona, bisa mengibaratnya menguasai pinggir-pinggiran zonanya. Nah, kebetulan lu bahas GD gitu, gue jadi pengen bahas kalau kemarin gue ngelihat gameplaynya GD itu agak berbeda dengan yang, woi, nggak bentrok. Enggak, kan dengan kemarin. Udah selesai. Kolot-kolotan yang mereka tahu ternyata nggak main ya. Mereka satu grup nggak sih? STE sama Dead AA grup A main. Enggak, emang DE-nya lepasin pas kemarin. Kan mereka menang sekali. Yang kedua kali dilepasin. Oh, yang ditunggu di luar ya? Tapi malah ibaratnya diserang balik. Si Yuyang yang pakai shotgun. Ya betul. Itu kalau nggak salah Kuyang. Namanya Yuyang, entah kenapa gitu gue bilangnya enakan Kuyang gitu, apalagi gerakan dia yang tiba-tiba geragas banget. Nama boleh Yuyang, tapi ngerinya kayak Kuyang. Itu dia. Orang kalau ngeliat Kuyang kabur kan, takut diputer-puterin. Nah itu orang ngeliat Yuyang kayak gitu rasanya. Sama aja gitu ya? Sama aja, rasanya horor banget gitu. Oke, balik lagi ngomongin GD yang gue lihat kayak gameplay mereka tuh berbeda. Tempo yang mereka mainin, yang biasanya mereka bermain di outer circle, mereka main di pinggir circle. Ini tuh mereka bener-bener bisa mainin temponya mereka untuk di hari pertama kemarin. Terbukti dengan hasil yang mereka dapatkan untuk di 3 match yang mereka mainkan kemarin, hashtag 10, hashtag 6 dan hashtag 5. Ya, menurut gue stabil sih. Bukan hasil yang ibarat dominan banget. Betul. Tapi bukan hasil yang jelek juga. Kemarin dari GD minimal dapetin 6-8 poin seronde. Ya, betul. 6-8 poin menurut gue udah oke banget. Dan mereka pun masih masuk ke top 16. Betul. Ya, baik lagi weekday. Jujur aja sih kita ngomong weekday ya. Mau nomor 1 kek, mau nomor 16 kek, nggak ada hasilnya gitu kan. Yang penting masuk ke Super Weekend dulu. Kalau cuma ngincer grand final, kalau ngincer hadiah mingguan, tentu weekday pun dihitung. Betul, makanya tinggal ngelihat goals dari masing-masing tim gitu. Karena ada yang punya target jangka panjang, ada yang kayak, aduh yang penting lolos dulu dah. Masalahnya nggak bisa ke final nih kalau nggak ke Super Weekend nih. Jadi ya setengahnya kita harus dapetin slot Super Weekendnya dulu 2. Buat BTR dan juga buat GD Kids di
pagelaran PMGC ini. Tapi menurut gue dari GD adaptasi luar biasa sih kemarin ya. Permainan mereka juga cukup agresif dan pada game terakhir mereka berani untuk mulai muterin Blue Zone. Ya, betul. Mereka udah mulai berani mengambil keputusan. Kayak lebih fleksibel nggak sih gameplay yang mereka mainkan untuk di hari pertama kemarin buat GD-nya? Iya. Kalau BTR menurut gue mereka agak sedikit ragu gitu. Yang biasanya mereka kalau circle-nya menguntungkan mereka biasa ambil tengah. Kalau circle-nya kurang menguntungkan mereka juga main cepat untuk kontrol pinggir zonanya dulu. Tapi kemarin gue ngeliat gameplaynya BTR yang seperti itu. BTR itu kan dari farm. Yap. Kemarin tuh yang game yang banyak dikritik ya. Yang gue baca itu mereka ketika nabrak ke arah rumah jamur yang ada RC. Oh iya, gue tahu itu. Nah, mereka main cepat. Kalau gue pribadi gitu menganalisa ya, itu sulit karena kan mereka dari farm, tabraknya itu kan di area Gatka, kiri banget gitu. Oke. Dan menurut gue kayak apa yang mereka lakukan itu mungkin karena adaptasi melihat tim-tim lain tuh main cepat banget, jadi pengen ikutan cepat juga. Cuma tentu gue dari BTR ya, namanya udah pernah jadi juara dunia, udah punya pengalaman segudang juga dengan pemain yang mayoritas veteran. Betul. Gak mungkin lah mengulang hal yang sama lagi pada hari ini menurut gue pribadi. Hari ini mereka pasti belajar, mereka juga pasti evaluasi dan bisa memaksimalkan gameplay mereka. Dan Daybot dapat memaksimalkan gameplay kali ini. Dan ini meta baru nih pas. Betul. Scouting pakai mobil langsung lewat, nggak pakai berhenti. Dan ini mungkin Daybot sedikit terinspirasi dari Yu yang melakukan pengecekan seperti ini dan memberikan distraction ke arah sebuah tim. Hampir aja tertangkap. Yang gue khawatirkan adalah backup dari pemain Face Clan yang lainnya. Karena Face Clan melakukan setup di arah dua sisi yang berbeda. Dan Daybot memutar balikan kembali kendaraannya untuk memberikan tekanan ke arah Face Clan. Iya, tapi ini dia salah satu strategi yang sudah mulai bisa diterapkan sejak aim assist off. Oke. Lewatin compound tanpa harus terlalu mengkhawatirkan. Harus mengkhawatirkan tapi jangan terlalu. Untuk knock out dari kendaraan karena susah banget. Susah banget nembakin orang di mobil. Daybot karena kendaraannya ledakan, dia stuck di tengah-tengah ladang, tapi backup dari Satar dan kawan-kawan sudah ready untuk seorang Daybot. Daybot kali ini bakal bertahan dan Korpa yang tadi pengen langsung lontarkan granat malah terkena covering fire dari anggota GD lainnya. Betul sekali, bahkan Korpa kali ini bakal melakukan lemparan granat dari arah sebelah kirinya. Tidak sampai menuju ke arah seorang Daybot, tapi Tony K dengan setup smoke-nya menutup angle dari arah Satar. Dan kali ini tembakan dari Tony K berhasil mendapatkan seorang Daybot dan Daybot dipulangkan menuju ke arah lobby. Sebuah pemikiran positif yang begitu bagus dari Tony K. Dia tahu di kirinya ada orang, dia smoke dulu, tutup angle-nya baru dia push ke arah Daybot-nya. Iya, tapi dia bakal kill juga dari seorang Korpai bakal langsung mundur dan menarik kali dari posisi fight-nya. Daybot di belakang karena lobby GD harus berjuang dengan 3 member mereka kali ini. Alright, kehilangan satu anggota di awal-awal. Kalau gue jadi GD gue bakal tarik mundur dulu, setup ulang lagi karena agak nge-split kali ini. Kalau kita perhatikan dari setupnya GD untuk nge-press ke arah Face Clan, bisa dapetin elimination ke arah Face Clan tentunya menguntungkan. Tapi menurut gue target yang harus dikejar sekarang adalah bermain objektif, kumpulkan placement point dulu, bermain stabil supaya bisa mendapatkan super weekend yang pertama. Betul, tapi baik lagi sih, super weekend ini menurut gue harga mati. Ya, semua harus tim ini mau lolos di nomor 16, mau lolos di nomor 1, yang penting adalah super weekend dulu. Kalau mereka mengincar untuk ke grand final, tentu di balik adanya poin untuk ke grand final, di balik ada poin menuju ke arah grand final yang pasti bakal diincar semua tim. Hadiah-hadiah weekly-nya itu juga luar biasa besar. Dan baik lagi ya, tentu semua tim pengen maksimalkan juga bagian dari prize pool $6 juta itu. Ya pastilah, itu duit yang tidak sedikit tentunya untuk $6 juta dari prize pool yang ada di BMGC. Dan kali ini fight lain sudah mulai terjadi, melihat STE dan juga For Rivals yang sudah mulai bertemu, sudah ada peluru panas yang mereka tukarkan kali ini. Bahkan kalau kita perhatikan, benar-benar komit tapping yang dilakukan oleh kedua tim dari jarak yang lumayan jauh dengan setup yang begitu perfect dari keduanya. Ya, tapi kita bakal lihat juga dari seorang Yu yang bakal mengintip terus ke arah tim For Rivals. Rich dalam posisi yang tidak terlalu baik dan sekarang anggota lain dari 628 Taushe sudah mulai melakukan flanking position, pengen coba menyebar juga, memastikan dari tim STE ini tidak dijepit dari angle-angle yang lain. Lihat tuh, dia mulai muter-muterin, cari informasi mana tempat yang masih dapat diisi. Tapi ternyata Taushe tidak terpantau oleh observer kita, meledak dalam sekejap. Entah di arah mana, tiba-tiba tadi begitu off angle, begitu kameranya pindah, dia meledak dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Sebuah kejutan yang hadir begitu saja dan hilang satu pemain dari STE. Ada 2 tim mungkin yang bakal bertemu lagi, Flo. Kalau kita perhatikan di bagian atas, ada tim Secret dan juga DRS, di mana jalur rotasi mereka bentrok di luar circle yang kedua. Ya, kita bakal lihat juga dengan circle kedua yang pindah ke kanan. Tampaknya dari DRS, TS bakal fight. Ini fight yang menurut gue nggak terlalu worth it kalau sampai berkepanjangan. Tapi kayaknya komit deh. Kayak komit, ya makanya gue feeling juga komit ini. Tapi jauh banget dari arah zona. Sedangkan kalau kita perhatikan sekarang juga dari tim RC sudah masuk ke arah zona. BTR juga cukup nyaman di pinggir-pinggir Impala kali ini. Ya, dan Bigetron sudah mulai tersorot kali ini. Namun gue belum ngelihat ini ada berapa, Oh, Yuhai main. Yuhai Boy main. Berarti yang diganti siapa? Ryzen kah? Liquid kah?
Ada Yuhai yang bermain untuk di game pertama kali ini, Flo. Ada Yuhai, Zuxi, Luxi, Ryzen, berarti Liquid yang tidak bermain untuk hari yang kedua. So, di mana Secret sudah berhasil mendapatkan satu knockdown dan ada trade knock yang terjadi. Jumper juga takedown oleh tim DRS. Belum ada confirm elimination karena belum tertangkap oleh kamera kita juga. Ya, kita bakal lihat juga dari tim BTR sudah mulai pindah pelan-pelan, tapi kendaraan mereka cukup terbatas. 3 kendaraan yang terpantau kali ini berdekatan juga dengan seorang Nichil yang tadi mungkin narik dari fight-nya. Dari BTR sudah masuk ke arah compound, cukup center ke arah zona juga. Sudah nyaman untuk zona-zona ke depan. Betul. Ryzen dan kawan-kawan kali ini kedatangan dari seorang Yuhai yang bermain pada hari ini. Oh Ini dia pas tadi kita momennya. ngomong lagi enak-enak rotasi, display rame-rame. Betul, itu seperti yang biasa dilakuin sama BTR sih. Ngepron 2 orang, 3 orang, tembak bareng-bareng, jangan kasih napas mobilnya lewat. Dan ini dia proses pertempuran antara tim Secret dan juga DRS di mana ada Mafia Ninja yang sudah mulai melempar granat dan berhasil mendapatkan 1 kit. Tumbang di dalam smoke, bahkan salah satunya sudah dimakan oleh Playzone. Di arah lain, Bigetron berhasil mendapatkan 1 pemain dari Gate Star. Tumbang di tangan Bigetron namun belum tertangkap oleh observer kita. Masih fokus ke arah Secret dan juga DRS di mana jarak mereka tidak terlalu jauh dan DRS tidak ada yang knockdown sama sekali saat ini. Ada tembakan ke arah iShot dan iShot masih bisa terselamatkan, tapi Fredo sudah tersandwich oleh 3 angle DRS. Iya, dari iShot sekali dalam posisi yang tidak terlalu baik. Nichil sudah berseberangan juga dengan tim BTR, tapi Fredo yang tadi kita bilang terjepit sekarang juga knocked out oleh lontaran granat dari tim DRS. Kedua tim ini menurut gua nggak terlalu diuntungkan juga karena sakitnya Blue Zone sudah mulai mengikis nyawa mereka dan arah mereka ke zona cukup jauh kali ini. Tapi Kit di belakang karena lobby kali ini menyisakan iShoot. Seorang diri bertahan di area Blue Zone. Yap, kali ini masih fight di bagian Blue Zone. Nggak tahu ada berapa banyak healing yang mereka punya untuk kondisi saat ini juga. Karena menurut gua fight dari Blue Zone akan sangat memakan kebutuhan healing mereka. iShot masih meng-cancel niche yang ada di tangannya. Kali ini bakal dikokangkan kembali 1, 2, 3, 4 dan di-cancel lagi. 4 detik belum dilempar oleh seorang iShot. Masih memperhatikan dan mendengarkan kira-kira bergerak ke arah mana vehicle yang dimiliki oleh DRS yang cukup dekat dengan last man dari tim Secret ini. Iya, tapi dari RC mau terpantau juga sedang merotasi dan cukup berdekatan dengan tim Infinity yang ada tepat di depan mereka. Infinity mengisi bagian low ground, tampaknya mereka mau menyebar juga. Sudah ada player Infinity yang memberi info bahwa tim RC mendekat ke arah mereka. Di lain sisi, Infinity dengan Gotham yang sudah menahan posisi sekarang mereka. Dari seorang Nuzi sudah flank ke arah yang berbeda. Zona perlu menutup. Kemana kamu sudah 3 mental dan ternyata menuju ke arah Impala. Di mana dari GD dan juga BTR sangat nyaman dan Impala totally kosong, nggak ada yang isi sama sekali. Gua nggak kaget kalau tim seperti RC akan muter dan ngisi bagian high ground Impalanya. Ya, ini bakal ada momen-momen pengikisan masalah juga menurut gue dengan circle yang menuju ke arah Impala. Dan harusnya tadi GD kalau misalkan mereka nggak pergi terlalu jauh dari Impala, mereka bisa menguasai daerah ini lebih bagus lagi. Tapi mereka sudah mulai berpindah tempat, bahkan dari GD mereka sudah kehilangan 2 anggota mereka. Dan STE terpantau oleh Nikma. Belum ada tapping fire yang diberikan oleh seorang Hamodi kali ini. Masih menahan sabar dan belum bertembakan dari seorang Hamodi. Ini Hamodi apa? Hamdi. Oh, Hamdi. Hamdi. Kenapa gue bilangnya Hamodi? Hamdi, bukan Hamodi. Dan kita bakal lihat juga tampak dari seorang Pops 007 tertangkap kali ini dan terknock out. Sedangkan dari tim BCS, Skylar, Justice, Tomato, dan Zasi bakal terus melakukan spray down dan lengket banget aimnya. JSper langsung harus melakukan proning di balik kendaraan, tapi ada juga backup dari anggota MSC lainnya. Dari MS Chonburi tidak membiarkan Zasi menumbangkan Jasper begitu saja. Betul, Zasi butuh proses untuk melakukan healing sementara Pop sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini MS Chonburi masih memberikan tekanannya menuju ke arah BCS. Dan BCS bahkan mendapatkan 1 dan Jasper ditumbangkan dengan tidak terlalu sulit. Free angle dari Razusi dan berhasil kembali mendapatkan 1 pemain dari tim MS Chonburi. Sebuah kerugian tentunya untuk MS Chonburi karena mereka sudah kehilangan 2 anggota mereka. Iya, dari MSC megang high ground advantage tapi kehilangan 2 member mereka. Berpindah kali ini ke arah BCS yang terus melakukan fight ke tim-tim sekitar. Menggunakan high ground advantage untuk coba mencari info juga ke sekitar mereka. BCS sudah masuk ke pinggiran zona. Ya, ini BCS berarti ngontrol 2 tim ya. Dan tadi kalau nggak salah 1 pemain dari Dead Ice berhasil diamankan oleh Bigetron. Bigetron sudah mendapatkan poin pertama mereka dan kali ini BCS bakal langsung tabrak ke Justice yang sudah membuka jalan untuk BCS. Mereka sedikit demi sedikit berkat menuju ke arah compound milik Dead Ice, di mana Dead Ice sudah kehilangan 1 anggota mereka. Zusi semakin mendekat kali ini, follow up dari 2 pemain lainnya juga sudah mulai datang. Dan For Evils di arah lain mereka bertemu dengan STE. Headshot tadi namun belum dipulangkan menuju ke arah lobby. Lihat Justice Flow rapi banget. Dia langsung touchdown ke bagian gudang hijau untuk memberikan pressnya ke bagian depan, tapi ternyata berpindah sedikit menuju ke arah STE yang sedang
berperang kali ini. For Rivals mengamankan bagian lower ground-nya cukup dekat dengan pemain dari Nova. Happy birthday! Kali ini bakal ada close combat. Dan AP masih menjaga jarak di bagian sebuah lower ground yang masih belum terlalu komit untuk melakukan fight. Tapi ada backup dari bagian belakang. Agak sedikit Yola maju ke depan dan backup dari Nova. Order berhasil menjatuhkan seorang AP, bahkan langsung dipulangkan menuju ke dalam lobby. Yap, tapi dari AP dan juga Apple nggak bisa kemana-mana. Apple bahkan terkena granat. Kali ini hanya bisa bertahan di bagian lower ground. STE Stalwart mendapatkan kali ini dari seorang Apple. Langsung ditumbangkan dan bisa disecure poin mereka. Sedangkan dari tim Nigma mulai terpantau juga ada di pinggiran circle. Harus tabrak ke arah tim DRS yang menjaga pinggiran-pinggiran circle-nya. Betul. Zona ketiga menutup, zona keempat. Zona yang kemarin menjadi zona paling krusial. Yang menentukan juga prestasi kita sampai ke late game. Ya, ini kayaknya bakal ada pengikisan massal dengan kondisi zona yang kembali lagi menuju ke bagian kanan, di mana bagian barat dan selatan sudah cukup ramai kali ini dari arah tim DRS. Nima sedikit melakukan pengitipan ke bagian atas, tapi granat dari seorang Lord masih ada di bagian tangan dan dilemparkan begitu saja. Nima tidak jadi memberikan sebuah tembakan komit ke arah Lord, tapi Lord kembali lagi berhasil diamankan oleh pemain-pemain DRS yang lainnya. Dua ter-take down, bahkan ternyata Nima yang menjadi eksekutor untuk seorang Lord. Kembali pecah fight yang ada di pinggiran Blue Zone untuk Blue Zone yang keempat. Wow, pecah banget. Ini zone keempat biasa adalah zone di mana semua tim akan menaikkan tempo mereka kalau mau ke tengah dan juga mempersiapkan diri mereka untuk berperang. Andaikan mereka ada di pinggiran circle, DRS berjarak 400 meter ke arah zona, tapi lihat, mereka belum ada rencana mau melepaskan tim Nigma. Apalagi di kesempatan juga bagi mereka memaksimalkan poin. Dan di lain sisi kita bakal lihat dari tim DE bakal masuk ke dalam perangkap dari tim TJB. TJB menemukan 2 poin yang bisa dikatakan cukup free dari lawannya. Salah jalan gua rasa tadi pergerakan yang dibangun oleh TJB dan ternyata bukan TJB, oleh tim Dead Ice tadi menjadi santapan lezat tentunya. Dan kali ini Bigetron mendapatkan lawan baru lagi. Ada BCS yang menuju ke bagian mereka, sementara Ryzen bakal ditugas sekarang menjaga angle bagian atasnya bertemu dengan seorang Tomato. Close combat kali ini Ryzen dan berhasil mendapatkan satu. Ryzen super manggisnya berhasil mendapatkan poin berikutnya untuk tim Red Alliance. Kali ini bahkan Ryzen langsung merespon dengan sangat cepat, melemparkan beberapa smoke menuju ke arah dia untuk menutup angle dari pemain-pemain BCS yang lainnya. Tapi lihat dari posisi lain, cukup banyak tim yang sudah mulai bertemu juga. DRS, Mafia Ninja lagi berperan dengan tim Nova, malah tertangkap juga oleh seorang Manhan dari TJB. Nima dan kawan-kawan harus bertahan di bagian low ground, dan King tahu bahwa ini udah limitnya, nggak bisa terlalu lama fight lagi. Dan tampaknya tim kedua masuk dalam perangkap tim TJB, di mana MSC TG13 terkunci di bagian area Impala juga. TJB lihat, mereka pintar banget melakukan setup. Mereka tahu Impala pasti ditabrak, mereka menyebar dalam upaya untuk menjebak tim-tim lain masuk dalam perangkap mereka. Ya betul, dan biasanya kalau tim-tim awam ya mungkin mereka setupnya di bagian tengah kota dari Impalanya, tapi mereka benar-benar jaga entry dari Impalanya dan berhasil kembali dari seorang Lone mendapatkan satu pemain dari MS Konburi. Ini poin akan semakin bertambah untuk tim TJB tentunya. Ya, TJB melepaskan rumah-rumah yang single room. Ya, di mana mereka tinggal lempar bom pasti kenok orangnya. Betul. Itu yang mereka incer gitu. Mereka lepasin udah nggak apa-apa. Lu mau isi tuh rumah-rumah yang tinggal yang cuma sekamar doang. Dan itu menurut gue perangkap yang luar biasa sih. 2 tim ngejebak, MSC bahkan tinggal menyisakan seorang Ponzai kali ini. Tapi dari BTR bakal kembali melihat fight mereka. Dari tim BCS tinggal menyisakan 2 member yang terjepit di balik satu kendaraan. BTR pelan-pelan lagi cari informasi, tapi lain sisi GD berperang dengan tim Envy dan bahkan para boy dipulangkan ke arah lobby. GD kali ini bermain dengan cukup galak. Betul. BTR, GD sama-sama tinggal bertiga, tapi galaknya nggak ada obat. Mereka lebih percaya diri nggak sih? Gue ngeliat kayaknya GD di PMGC lebih percaya diri dengan apa yang mereka mainkan di babak Southeast Asia kemarin. Ya, ketimbang saya, ini GD menurut gue jauh lebih pede. Tapi kita bakal lihat juga dari tim GD kali ini memulangkan Jimmy juga. Gak pakai ragu, gak pakai lama-lama. 2 player dipulangkan dan Star low tapi masih aman. Betul, GD masih mendapatkan sebuah lower ground yang begitu bagus, tapi ternyata angle mereka terspot oleh pemain-pemain dari TJB. Bahkan kali ini Satar masih diberikan tapping fire through the smoke dari seorang Sir, tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown-nya. Masih bermain dengan tempo yang agak sedikit meninggi, belum benar-benar tinggi. Kali ini kita bakal melihat update circle berikutnya, karena Blue Zone sudah mulai menghimpit circle yang sekarang dan ternyata zonanya semakin menuju ke arah Impala. TJB ada di tengah-tengah circle. Yap, ini dari GD enak sih. Mereka tinggal melipir dikit lagi masuk ke arah zona, tapi BTR harus bermain tempo lambat atau harus melakukan sweeping ke pinggir-pinggir zona dia. BTR dalam posisi cukup dilema, tapi mereka masih punya space untuk gerak ke arah kanan kalau mereka pengen rotasi dan tempelin ke arah Impala. Tapi lagi-lagi, kalau mereka nggak sadar dengan jebakan yang dipasang oleh tim TJB, mereka bakal masuk juga. Kayaknya bakal banyak deh yang kena sama jebakannya TJB. Tadi kalau nggak salah udah ada 2 tim. Hampir 3 tim. Kalau tadi fight mereka nggak terlalu kenceng sama MSC ya, kayak agak sedikit ngerenggang, mungkin bakal ada tim lain lagi
lagi yang datang ke arah tim TJB ini. Tapi fight yang agak sedikit intens tadi tentunya bakal memberikan sebuah peringatan ke arah tim-tim lain yang berusaha menabrak ke arah kompon milik TJB. Malah kalau kita lihat dari arah bagian jalanan kali ini, jadi anak jalanan ternyata. Luxi, Ryzen, dan Yuhai akan menghadapi 4 pemain dari FaZe Clan yang sudah berada di bagian seberang. Korpai sedikit membuka jalan masuk ke dalam zona dan TJB semakin tangguh di setup mereka di Impala. Oke, tapi kita bakal lihat juga tampak dari STE Action. Tertangkap oleh order last player standing dari tim Nova dan bakal langsung secure poinnya. BCS masih berperan juga dengan tim BTR. Terkena covering fire membuat Skylar cukup low dan harus berhati-hati dari seorang Yuhai Boy tertangkap. Ryzen seorang diri bakal bertahan di bagian area dari Blue Zone. BTR terkunci habis oleh BCS yang tahu bahwa mereka juga nggak semaju. Ya betul, ini keputusan yang bagus banget menurut gue dari seorang Skylar. Daripada dua-duanya tryhard maju, malah dua-duanya dipulangkan ke arah lobby. Dan mereka mengirimkan satu pemain mereka di bagian belakang. Tapi ternyata dari Booms, dia punya angle ke arah depan. Dan Luxi ternyata sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. ST33Z kali ini berhasil mendapatkan Nimanya. Dan Tony K membackup seorang Mr. 5 dan cukup dekat jarak FaZe Clan bersama dengan GD. Wah, tapi dari FaZe kehilangan satu member mereka membuat tim GD punya chance untuk nge-push, tapi GD nggak. Dia bakal nahan, bakal coba untuk menjaga areanya saja sementara waktu ini. Tapi dari FaZe bakal di tapping terus, tapi granat kembali jatuh. FaZe dipulangkan arah lobby oleh TJB dan juga oleh GD dan juga Infinity. Kerjasama, kolaborasi 3 tim untuk memulangkan satu tim ke arah lobby. Itu elemennya dibagi-bagi tuh. Iya, bagi poin. GD dapat 1 deh tadi kalau nggak salah. Tapi dari GD sudah mengantongi 5 elimination. Even kalau mereka tumbang sekarang, 6 poin itu stabil. Yang kita bilang, 6 poin satu ronde itu cukup membawa kita ke arah Super Weekend. Yes, itu yang harus dibutuhkan oleh tim-tim yang ingin menuju ke bagian Super Weekend. Dan Nusi 2 peluru atau 3 peluru tadi dengan tapping fire-nya berhasil mendapatkan 1 knockdown dan Ryzen dipulangkan ke arah lobby. Poin masuk ke arah GD. Booms menjadi eksekutor untuk Ryzen. Ya, seperti kita bilang pas, andaikan ada perang di awal-awal dan tim Indo yang tumbang, kita ambil positifnya. Paling nggak tim Indo ada dapat poin banyak. Ya paling enggak tim Indo di elimnya sama tim Indo juga. Iya, paling enggak ya. Meskipun kita nggak pengen lihat juga sebenarnya. Setidaknya secara nggak langsung sedikit menguntungkan lah. Satu pihak. Nggak terlalu sakit hati lah kita ngelihat kayak tim Indo bagi poin sama tim Indo. Daripada tusen sama tim lain. Betul sekali. Tapi ya, tentu BTR harus kembali step up. Kita juga harus mendukung dari tim BTR juga tim GD masuki 4 game selanjutnya. Masih ada 4 game, masih ada waktu untuk mengejar poin juga. Yap, masih banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan tentunya. Sementara kali ini GD berusaha untuk membersihkan area pinggir mereka dulu sebelum mereka masuk ke dalam zona. Mereka sebenarnya tinggal dikit lagi sih masuk ke dalam zona. Tapi di depan mereka ada 2 tim berbeda. Tapi kalau gue jadi mereka, kayak gue tabrak pemburu deh. Iya. Gue bakal cari informasi. Enggak bisa. Lu harus ngebersihin kirinya lagi dulu. Entah lu bersihin Infinity-nya atau lu bersihin yang area mananya dulu. Karena kalau nggak kayak gini, ini bakal YOLO banget buat GD-nya. Dan GD kalau gini kan dia punya informasi, Infinity udah maju ke kota. Oke. Kita bisa ngisi tempat Infinity. Itu kiri GD siapa sih? Ini di bait. Infinity maju, dikira kosong. Makanya majuin nih GD sekarang. Betul, GD bakal langsung tabrak. Tapi mobil sudah mulai berasap kali ini. Dan harus turun dari arah mobilnya. 2 pick mungkin bakal menuju ke arah sebelah kanan. Front shoot dari seorang Booms. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Tapi Mela berhasil diamankan. Dan 2 di takedown begitu saja. Satar cari poin. Dapat 1. Nice. Tinggal 1 lagi di sebelah kanan. Mela mungkin yang bakal dipulangkan ke arah lobby dan berhasil. Ini bisa bergerak tapi YOLO banget. Mobil sudah terbakar dan area mereka juga agak sedikit terbuka. Masih ada 1 pemain STE yang bisa memberikan tekanan yang menuju ke arah Satar. Harus melakukan healing secepat-cepatnya. Momentum mereka sudah tidak banyak lagi. Iya, tapi lihat dari tim GD harus menahan menghadapi seorang Skry yang punya cover dan GD nggak punya cover. Belum di belakang lobby, 2 player masih bertahan. Tapi Skry hampir tertumbangkan juga oleh TJB yang kali ini secara nggak langsung lagi membantu tim GD. Ya, mau nggak mau ini harus di-retake tempat dari seorang Skry. Di balik sebuah, Sheka. Atau di balik sebuah, apalah itu namanya, gue nggak tahu. Shake lah, kita anggapnya Shake lah. Dan ternyata Satar diamankan oleh seorang Skry. Masih ada seorang Nichil yang bakal close combat kali ini mengganti dengan second weapon. Namun ternyata tinggal 8 peluru di arah Scar L-nya. Apakah bisa mendapatkan sebuah knockdown kali ini? Pelurunya habis juga. Pelurunya habis juga. 8 peluru tidak cukup untuk memulangkan Skry ke arah lobby. Nice try untuk 2 tim Indonesia. Nice try untuk BTR dan juga GD. Pada game pertama kali ini bisa terlihat semua tim kesulitan masuk ke zona ke arah Impala. Yang mentalnya itu galak lagi pas. Aduh. Ini circle-nya bener-bener ngebuat semua tim kerepotan ya. Masalahnya itu dari TJB dia ngejaga entry-nya banget, Flo. Dan yang gue bilang, mereka ngejebak beberapa tim. Dan sekarang semua tim yang masuk itu dalam kondisi yang tidak terlalu sehat.
Malah gue nggak ngeliat kayak RC dari tadi perang loh. RC tuh kayak Diem aja. dia lewat jalur belakang, udah diem. Yang gue bilang kan, mereka bisa masuk ke arah Impala, mereka ambil high ground-nya bener. Ambil belakangnya Impala, diem aja udah. Yap. Ya sebisa mungkin jangan kasih informasi kepada lawan bahwa ada mereka. Betul. Siapa tahu bisa ke HBD, dan menurut gue apa yang dilakukan oleh tadi GD itu sebenarnya bagus banget. Cuma sayang banget mereka ke bait sama Infinity. Ya. Mungkin dia kira Infinity semua udah lewat, ditinggalin. Tapi ternyata 2 orang nahan. Itu 2 orang pas. Emang udah siap tumbang. Dia nggak bawa kendaraan loh. bener. Dan itu kayaknya yang mau udah ditugasin buat jaga di angle bagian belakang gitu. Dimana biasanya meninggalkan 1 orang di belakang, tapi kali ini Infinity meninggalkan 2 orang di belakang. Iya, dan ya mereka dapetin 1, bikin GD juga sekaligus gagal masuk ke arah zona. Yap. Menurut gue itu gameplay yang udah pintar banget sih. Tidak terlihat ibaratnya istimewa, tapi hal simple yang cukup membuat tim lain kerepotan. Sekarang dan- STE dalam kondisi yang cukup berbahaya, tinggal 2 first aid kit, tapi gue rasa dari seorang Scry bakal bertahan hidup selama mungkin. Coba bertahan dan maksimalkan timing hidup kali ini. Ya tapi hal positif ya yang gue rasa ada di arah GD sekarang. Tadi mereka coba loh buat ngedapetin poin tambahan sebelum mereka dipulangkan ke arah lobby. Gue yakin mereka sadar gitu, mereka udah susah banget buat masuk ke dalam zona. Mau nggak mau mereka ngumpulin poin elimination yang ada di sekitar mereka, dan mereka ngincar adalah 2 pemain dari Infinity. Betul, dan mereka menang gitu meskipun kehilangan 1 member. Ya, betul. Yang sayang cuma 1 pas, kendaraannya meledak ataupun berasap tadi. Nah, itu kalau kendaraannya sehat atau misalnya Infinity tadi ninggalin bagi di belakang, itu dari tim GD bisa maju lagi. Tapi walaupun beresiko ya, karena TJB bisa nembak mereka, terus dari 2 pemain Infinity yang udah masuk duluan juga bisa nge-backup juga, bukan nge-backup, bisa nembakin ke arah GD-nya juga. Ya, tapi ya menurut gua yang sudah terjadi, Ya. menurut gua GD juga bermain dengan luar biasa. Betul. Mereka sudah maksimalkan posisi mereka, dan poin mereka di atas 6, yang berarti mereka bermain di atasnya standar. Betul. Poin mereka cukup bagus untuk di game yang pertama. Ini BTR nih yang harus kita gembleng juga nih. Let's go BTR. Dan juga GD game kedua lebih bagus lagi hasilnya. Amin. Amin. Ini tinggal 5 tim yang tersisa untuk circle kayak gini. Masuk ke area perkotaan. Ini temponya bakal lambat. Ya, tapi baik lagi zona-zona kota gini tricky banget karena kita nggak bisa melihat musuh kita secara utuh, apalagi dengan TPP. Tim yang tinggal nunggu aja sangat diuntungkan ketimbang dengan tim-tim yang harus masuk ke arah step rumahnya. Betul, dan sudah mulai bergerak. Ternyata Ponsai last man standing dari MS Konburi cukup dekat dengan pemain dari Infinity Nuzi. Kelihatan ternyata, dan Ponsai ditembak di daerah sebelah kanan dan dia cukup dekat, namun nggak bisa memberikan arah counter ke bagian dalam. Terlalu banyak bebatuan kah atau tembok-tembok yang bisa menghalangi tembakan dari Ponsai ke arah dalam dari Infinity. Iya, tapi lihat dari STS sudah menyebar juga. Tapi paling enak RC dari pas. Dia nggak join the fight, dia nggak kasih informasi terlalu banyak. Musuh pun kayak nggak terlalu tahu bahwa ada RC yang sudah mulai melakukan proning di atap rumah. Divine dapatkan seorang Logan kali ini membuat keadaannya sedikit lebih lega di sisi kirinya. Divine percobaan kedua masuk ke arah rumah. Kali ini lemparan bom jarak jauhnya menuju ke arah Logan, ternyata enggak. Tipis, tapi di lain sisi dari Divine dapetin tapping dan juga spray ke arah lawannya. Di lain sisi STE juga kali ini kehilangan 1 player mereka, Yuyang, dipulangkan oleh Sarah. RC yang dari tadi diam dan bersabar, sekarang sudah keluar dari pertahanan mereka. Ini mirip sama Bonafide cara mainnya. Ya, cara mainnya bener-bener bermain objektif dan fight-nya diambil di momen-momen terakhir. Mungkin sama kayak Boom juga lah. Iya. Mungkin sama kayak Boom kalau kita lihat dari tim Indonesianya. Kali ini 3 tim tersisa, 6 elimination dikumpulkan oleh TJB. Ada Lon yang sudah mulai memantau dari arah jendela melihat ke arah Divine yang ada di bagian dalam dari sebuah compound. Tinggal memainkan pintunya aja. Pintu kebuka, gua yakin angle-nya bakal fokus dikontrol untuk mendapatkan Divine. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari seorang Divine sudah menjaga sisi ke arah tim TJB, tidak dibiarkan bergerak dengan bebas, bahkan sudah menggunakan asap sebagai covernya dia. Betul. RC kayaknya mengincar ke arah TJB dan juga dari tim Infinity, pengen ditumbangin dulu yang terdekat. Ya harusnya itu yang bakal mereka lakukan. Dan ini berbagi compound antara TJB dan juga Infinity. 2 orang di bagian bawah dari Infinity, sementara seorang Lon ada di bagian atasnya. Sarah Dan terlalu terbuka. diamankan oleh seorang Sir. 1 ter-takedown dan Logan masih menjaga di bagian jendelanya. Namun TJB bergerak sebagai unit. Kali ini 2 orang di bagian broken wall-nya. Logan di bagian dalam ada jump shoot. 2 kali jump shoot masih belum bisa mendapatkan seorang Logan, tapi push bakal segera dibangun. 3 orang tabrak dan Logan dipulangkan ke arah lobby. Tapi RC sudah melakukan revive juga terhadap seorang Sarah. Ini bakal jadi 4-on-4 situation. Lagi-lagi late game yang begitu seru. Kembali tampilkan di PMGC. Ini yang gue suka banget. High level play. 4 lawan 4. Oke, tapi butuh menyelamatkan seorang Sarah dan ada penyeberangan juga tadi. Ada sedikit body hop yang dilakukan oleh pemain-pemain dari TJB, sedikit memberikan distraction dan Lon di bagian atap kembali diamankan. Duelo mengontrol arah lantai 2-nya dengan begitu bagus. Namun kali ini ada sedikit pergerakan yang semakin nge-push dan lihat Sir melemparkan granat ke bagian atas, meletup dan stone granat ternyata yang dilemparkan ke arah Duelo. Tapi dari Sarah sudah mengambil sisi kiri dari tembok ya. Dia kayak tahu Manhan ngumpet di mana karena tadi sempat ngukang bom juga. Yep. Manhan tadi cukup beruntung. Damage dari bomnya hanya mengikis setengah
setengah nyawanya, tidak sampai tumbang. Kalau sampai tumbang, pertahanan dari tim TJB itu buyar. Tapi saran dari tim RC, dengan mereka sudah melakukan revive 4 lawan 3, mereka punya satu pemain yang dapat digunakan sebagai bait. Ini harusnya ada granat sih. Kalau misalkan ada granat, ini enak banget buat nge-push ke arah tim TJB-nya. Tapi ternyata mereka bakal membangun sebuah komitmen untuk tabrak ke bagian depan dan berhasil mendapatkan satu lagi. RC unggul dari jumlah pemain, kali ini menyisakan satu pemain dari bagian luar. Ingin mendapatkan satu orang lagi, tapi ternyata mereka sedikit menurunkan temponya. Dan ternyata malah RC di-take down dua pemain mereka. Ada sedikit refrag yang terjadi dan TJB yang ternyata berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Kesabaran dari TJB, gua nggak ngerti gimana caranya dia tiba-tiba bisa membalikan keadaan tersebut. Tapi What? mereka WWCD. Mereka WCD.